Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu kita saged kepanggen malih nggih. Nggih. Niki kelompok 3 nopo Mbak? 23 3 2 C 3B 3C. Nah, 3B 3C. Jadi kita niki nggak ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanging setiap kelompok niki wonten kelompok 1A, 1B, 1C nggih. Wonten kelompok 2A, 2B, 2C nggih. Wonten kelompok 3A, 3B, 3C. Kok wonten? PK niku setiap per 30 tiang niku kedae harus berkumpul mengelompok menjadi satu kelompok. Cuman kepentingan kula kangge pemberdayaan masyarakat lan pendekatan kasus, kula kepingin agak dipersempit kelompoke. Makanya wonten wakil ketua. Awalnya kula bentuk wakil ketua 1, wakil ketua 2. Jadi wonten ketua, wonten wakil ketua 1, wakil ketua 2. Tapi membawahi 30 dosa tiang. Nah, semakin ke sini, semakin kula persempit. Ya wis. Kelompok 3A ketua sendiri, kelompok 3B kelompok sendiri, kelompok 3B kelompok sendiri. Nah, niki kangge kepentingan pembelajaran kangge kanca-kanca sing badhe kepengin belajar dos pundi carane ndamel pertemuan PKH. Kita enggak ada kali pertemuan nggih. Sepindah pertemuan FDS. Family Development Session alias pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Jenenge sekolah PKH. Ten pundi wonten iki? Ten Balai Desa. Kapan kita nglampaine? 1 sebulan pindah, dan itu pasti ya. Jadi setiap 1 bulan sekali kita mengadakan pertemuan FDS, pertemuan P2K2 atau sekolah PKH dan Balai Desa. Tapi setiap bulan kita mengadakan pertemuan apa? Pertemuan kelompok. Kelompok itu buatan sekolah, tapi fokus dan kali 1 merekam, mendengar laporan setiap anggota dari kelompok sing diwontenaken acara niku. Napa niku? Pengaduan masalah. Menyangkut tentang mungkin keberadaan kartu rekening atau buku rekening atau kartu keluarga sejahtera atau ATM, utawi bantuan sing mboten cocok kali komponen, utawa bantuan sing ora cair. Niki fokus ten kelompok. Jadi mboten mungkin dibicarakan di forum besar ten sekolah. Sekolah yo urusan sekolah. Nomor kali pertemuan kelompok niku pertemuan pemberdayaan sosial ekonomi anggota. Jadi benten nggih. Nah, niki kula gabung pertemuan iki nggih pertemuan tentang pengaduan masalah kasus, nggih pertemuan tentang pemberdayaan sosial ekonomi, nggih pertemuan FDS P2K2 atau sekolah PKH. Nah, kangge keperluan FDS atau P2K2 atau sekolah PKH, kula kepengin ngeten. Bahasane kula rubah gantos basa Indonesia nggih, supaya kanca-kanca sing luar Jawa mangke saged mangertosi. Nek basa Jawa niki kita sing ngerti. Nah, di luar Jawa kan mesakne. Iki ngomong apa? Nanti kasihan ya. Jadi saya awali gini. Jadi pertemuan sore ini kita habis sholat asar ya. Sudah semua sholat? Oke, alhamdulillah sudah sholat. Setengah jam nanti kita selesaikan acara ini. Kita sudah menyelesaikan buku 1. Buku 1 itu buku pengasuhan di rumah. Isinya niku 4. Ya. Isinya itu 4. 1, menjadi orang tua yang lebih baik. Nomor 2, mengenali perilaku anak. Nomor 3, memahami anak cara usia dini belajar.
Nomor 4, peran orang tua membantu anak sukses sekolah. Lan iki dan ini panjenengan atau ibu-ibu harus sudah tidak hanya ngerti tapi praktek. Ye. Menjadi orang tua yang hebat itu harus bahagia, tidak boleh susah. Ye. Menjadi orang tua itu antara apa yang diucapkan sama yang dilakukan itu harus sama. Menjadi orang tua itu harus cinta sama anak, gitu. Menjadi orang tua itu harus saling bermusyawarah dengan pasangan soal anak. Menjadi orang tua itu harus bekerja sama dengan pasangannya, gitu. Tidak boleh sendiri-sendiri, harus kerjasama supaya kehidupan keluarga kita nggak berat-berat. Dan menjadi orang tua itu tidak boleh gaduh, tukaran, bertengkar, baik itu pertengkaran mulut atau fisik di depan anak. Sebab kita ini harus menjaga marwah orang tua, ya, sebagai marwah, sebagai orang tua di depan anak. Nek kalau orang tuanya itu sudah berwibawa di mata anak, anak niku jenengan nasihati nopo mawon niku dirungokni. Tapi nek wong tua cek bermasalah, istilahnya ngono iso nasihati gak pernah ngelakoni, yo anak yo sanksi. Disuruh ngaji wong tua ora gelem ngaji. Disuruh sekolah sinau wong tuane ora gelem tahu sekolah PKH, omah wae. Ora tahu pertemuan. Ya ora tahu ngaji. Jadi kita harus timbang. Anak sekolah kita sekolah. Anak kita suruh ngaji kita juga ngaji. Niki artinya seimbang. Iki nanti perubahan cepat. Dalam sekolah niku sing disasar niku kalih, Bu. A3. Sekolah itu menghadirkan 3. Pertama itu ilmu dan wawasan. Supaya kita menjadi orang dewasa di dalam sikap, pandangan. Supaya nek ngerti ora dibodoni wong, ndak dibodoni orang lain. Makanya diisi aspek kognitifnya, aspek wawasannya, pengetahuannya. Ngerti kenapa bermasalah ketemu karo dengan siapa, ngerti ketika mengadu itu ke siapa, terus harus ngomong apa ke siapa, itu penting ya. Terus yang kedua dengan sekolah itu misi sekolah itu adalah membangun karakter baik. Jadi ini wis ngerti kok. Kalau udah ngerti, udah paham ya harus berubah pandangannya, berubah pikirannya, berubah perilakunya. Itu namanya karakter baik. Sebab tahu mana benar, mana salah. Yang benar dilakukan, yang salah dijauhi. Gitu. Terus yang ketiga itu keterampilan. Harus terampil. Nah, ini keterampilan dasar sebagai keluarga itu harus dimiliki. Ya. Kenapa keterampilan dasar keluarga itu? Masak, membersihkan rumah, apalagi merawat halaman, tanaman, apalagi ya termasuk merapikan baju dan nyucinya. Itu keterampilan dasarnya. Misalkan yang kalau meningkat lagi, misalkan selain hal rutin tadi apa, misalkan bisa apa Pak? Menjahit atau apa? Menyulam atau dondong-dondong, itu keterampilan keluarga. Kalau ada anaknya yang hilang kancing bajunya, pasang bed atau simbol-simbol sekolahnya, itu kita nggak perlu minta tolong bantuan, tapi kita kerjakan sendiri bukan orang lain. Nah itu. Kalau meningkat lagi, itu harus mengembangkan keterampilan lain. Keterampilan ini maksudnya apa? Keterampilan yang bisa mendatangkan keuangan keluarga. Itu penting ya. Itu keterampilan dasar berkeluarga harus dimiliki. Terus cara berkomunikasi dengan pasangan dan anak itu harus dimiliki. Cara kita ngomong dengan suami ya beda dong cara kita ngomong dengan anak. Kan begitu ya? Nah, itu. Terus kita pernah bicara tentang memanggil anak. Anak itu pasti cuma ada 2 kok. Anak baik, anak nggak baik. Anak berprestasi, anak nggak berprestasi. Anak bermasalah, anak nggak bermasalah. Terhadap anak yang baik, peran kita cuma berapa kemarin ya?
mendefinisikan anak baik ya dikasih pujian, anak baik dikasih penghargaan. Cuma itu aja. Jadi anak-anak kita ini kalau anak baik gampang diatur, pinter di sekolahnya, pinter di tempat ngajinya, terampil, bergaul di masyarakat juga baik semua sama teman-temannya. Itu cuma 2. Dikasih pujian, wah kamu pinter nak. Kemudian dikasih apa tadi? Penghargaan. Apa itu berupa barang atau berupa non barang, ya monggo semampunya orang tua. Nggih. Terus memahami anak cara usia dini belajar. Ini usia anak dini itu berarti usia berapa ya? 3 tahun ke bawah ya? 3 tahun ke bawah ya? Kita sekarang belajar. Kalau anak usia dini itu yang paling lama di mana? Di rumah apa di sekolah? Di rumah. Karena anak usia dini itu artinya pembelajaran itu ada di orang tua, bukan di sekolah. Kalau kita bawa mereka ke tempat PAUD, pendidikan anak usia dini, itu kita belajar mengenali bagaimana anak kita diperlakukan oleh gurunya, diajari apa. Begitu kita sudah tahu. Jadi kalau ke sekolahan PAUD jangan hanya ngantar anak, tapi harus mengamati gurunya, bagaimana memperlakukan anak kita. Nah setelah itu terus dipraktekkan di rumah. Sebab kita ini sebagai orang tua selamanya dengan perkembangan yang begini ini harus selalu menambah ilmu. Nah, guru-guru muda sekarang itu pinter-pinter, ya pinter bercerita, pinter punya karya, ya pinter bicara, pinter apalah. Itu kemampuan-kemampuannya dimiliki anak. Anak itu dikenalkan, oh kalau anak pinter ngomong ya dijak ngomong supaya anaknya nanti besar bisa pinter ngomong. Oh anak itu nanti seni, dia nggak cocok di rumah, diarahkan gambar di buku, dibatasi dengan krayon atau potlot, pensil, gambar atau berwarna. Seperti itu. Jadi, oh berarti kalau di sekolah ada malam itu untuk membentuk pola. Jadi manusia, jadi burung, jadi buah, jadi terserah. No. Kalau di rumah kenapa nggak bisa? Wong itu cuma murah, berapa sih harganya malam? Oh di sekolah anak saya dikasih buku gambar sama pensil gambar, krayon. Ya di sekolah dia punya, di rumah juga punya. Terus kita siapkan, begitu. Jadi itu duplikasi. Jadi anak supaya punya kesibukan, tidak rewel di rumah. Jadi punya kesibukan. Berproses bersama dengan orang tua, dia tetap belajar. Ketika di dapur dikenalkan jenis apa sih di dapur itu? Bumbu-bumbu dapur apa aja? Nah, ya banyak ya. Bila perlu disuruh merasakan. Oh kalau garam itu rasanya asin. Supaya anak asin, oh ini garam namanya. Dikenal lagi ini gula. Gula itu, oh manis, oh ini namanya gula. Tinggal kita aja orang tua. Oh kalau asin itu garam, oh kalau manis itu gula. Tapi kok kecut, asam apa ini? Nah orang tua tinggal jawab, oh ini asam. Oh ini apalagi mungkin bisa. Jadi yang asam-asam itu mungkin belimbing bulu atau apalah terserah. Jadi seperti itu ya, tinggal gitu ya. Jadi termasuk kegiatan rumah tangga yang lain, anak-anak mungkin dilibatkan. Kita nyapu, kita juga belikan mereka sapu. Kalau udah bisa umur agak besar itu berarti 3 tahun ya. Belajar membersihkan rumah, nyapu. Kita di dalam, anak di halaman. Atau gantian lah. Kita di luar, anak di dalam. Terserah. Supaya anak tahu, oh kita waktu kecil ada kegiatan bersama dengan ibu, dengan orang tua membersihkan rumah. Begini loh caranya membersihkan rumah. Ya. Jadi di masa anak-anak usia dini itu sangat dia lengkap merekam semua kegiatan keluarga. Ya. Kemudian ketika sekolah sama. Ketika sekolah sama, apa peran orang tua? Harus menanyakan perasaannya bagaimana ketika sekolah tadi, apa yang didapat, apakah ada PR, terus dikerjakan kapan, sekarang apa nanti, kalau nanti jam berapa. Jadi orang tua harus tahu jadwalnya anak. Ya, kapan sekolah, kapan harus
istirahat, kapan harus ngaji, kapan harus mengerjakan tugas rumah. Itu adalah tahapan-tahapan kalau kita ini kepingin menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi hidup kita terkontrol, ya, anak-anak kita terkontrol, balita atau batita atau PAUD tadi, pendidikan anusa dini, itu juga terpantau perkembangan kognitifnya dan keterampilan di usianya itu. Apalagi di saat usia sekolah itu, wah, peran orang tua itu sangat tinggi sekali, karena dia tidak hanya menyiapkan bajunya, tidak hanya menyiapkan bukunya, tapi memastikan anak kita ini sekolah jadi anak pintar. Rumusnya tadi. Yang kedua adalah bangun komunikasi dengan sekolah. Jadi jenengan-jenengan ini harus terhubung dengan sekolah. Sering tanya ke wali kelas, sering tanya ke kepala sekolah, Pak, gimana perkembangan anak saya? Jadi kalau ada pertemuan kelas yang melibatkan wali murid, wali siswa, jenengan jangan absen, ya. Jadikan forum itu forum untuk saat tanya, konfirmasi. Pak, gimana akhlak anak saya? Pak, gimana pelajaran anak saya? Menguasai apa enggak? Gitu ya. Jadi kalau nanti bisa dilakukan, hebat. Nah, sekarang kita sudah tamat ya. Jadi sudah tamat sekolah yang pertama, buku tentang apa tadi? Pengasuhan anak di rumah. Menjadi orang tua yang lebih baik, mengenali perilaku anak, memahami cara anak usaha didik, belajar, dan peran orang tua membantu anak sukses sekolah. Nah, sekarang kita masuk di buku 2. Buku tentang apa? Pengelolaan ekonomi, pengelolaan keuangan, dan membuka usaha. Oke. Buku ini itu ada 3 topik. Yang satu bicara tentang mengatur keuangan keluarga. Nah, ini pertemuan nanti akan kita selesaikan dalam satu sesi ini. Yang kedua, nanti setelah ini bulan depan kita akan bicara tentang cermat menabung, cermat menabung, dan cermat berhutang. Nabung hutang itu 2 yang berbeda ya. Nanti triknya akan kita sampaikan di tahap berikutnya. Kemudian yang terakhir itu baru kita bicara tentang gimana memulai usaha. Makanya kita bicara ini memulai membuka usaha. Nah, sekarang kita belajar tentang apa yang perlu kita lakukan sebagai perempuan keluarga. Di sesi pertama ini kita bicara tentang mengatur keuangan keluarga. Kok temanya kok mengatur? Memang uang perlu diatur? Perlu nggak kira-kira? Ya, Perlu ya? Kenapa perlu? Oke ya, uang keluarga perlu diatur. Sebab apa? Kalau uang keluarga nggak diatur, nanti kita nggak tahu uang masuk berapa, uang keluar berapa, potensi uang masuk berapa, potensi uang keluar berapa. Tiba-tiba terus nggak ada uang kita pinjam, nggak ada uang pinjam. Nah, ini berarti keluarga nggak sehat. Makanya kita dikumpulkan di PK ini, saya disuruh bersama jenengan ini bersama-sama diskusi soal mengatur keuangan keluarga. Cuman 2 rumusnya, ya. Saya mengibaratkan, mana bukunya Pak? Saya mengibaratkan gini ya, perempuan itu seperti bank. Jadi kan tahu perilakunya bank, tahu ya? Tahu nggak perilakunya bank? Peran kita di rumah itu seperti bank. Bank itu ada kasir. Fungsi kasir apa itu? Menerima uang dan mengeluarkan uang, betul? Yang kedua, itu ada CS, Customer Services. Apa fungsinya? Menerima pengaduan, komplain, buku hilang, kemudian nomor PIN keriset, ATM-nya mungkin kegosok, pita magnetiknya harus ganti. Betul ya? Ya. Ini semuanya CS. Dan yang ketiga, itu ada yang namanya mantri urusan pinjaman. Tapi ini nggak kita bahas sekarang ya. Kita bahas tentang soal pinjam, cermat menabung, cermat tadi apa? Berhutang tadi di sesi kedua berikutnya. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah peran perempuan keluarga, bagaimana mengatur keuangan. Jadi, panjenengan kalau rumah tangganya masih ramai, itu saya duga pasti belum beres di keuangan.
tema ramenya keluarga itu banyak ya, tentang pelayanan terhadap suami gak puas, tentang pendidikan anak sing belum beres. Tapi topik yang lainnya salah satu di antaranya itu adalah tentang uang. Nah, supaya uang beres, nah ini tugas panjenengan ya, tugas ibu tadi nanti itu yang pertama adalah laporan uang masuk, laporan pemasukan ya. Buku ini nanti itu dibagi 3 ya. Kolom pertama ini kolom hari tanggal ya. Kolom 2 itu uraian. Kolom 3 itu rupiah. Ya. Jadi lagi, sekarang gini. Hari tanggal kenapa penting? Hari tanggal itu tanggal masuk uang. Kalau suami-suami, Mbak, gini ya, jadi gini, di rumah tangga itu ada suami, ada istri, atau salah satu di antaranya mungkin sudah janda atau sudah duda karena cerai hidup atau cerai meninggal dunia. Dan yang kedua adalah pemuda dan pemudi. Saya sebut pemuda pemudi itu sebab dia sudah melewati SMA, dia sudah mahasiswa atau mungkin sudah sarjana, tapi belum nikah, pemuda ya. Jadi usia anak itu kan bayi. Setelah itu anak-anak. Setelah itu remaja itu usia SMP, usia SMA itu remaja. Begitu udah lulus dia udah pemuda-pemudi. Kuliah itu pemuda-pemudi, dia udah agak remaja lagi. Ya. Kalau di sini ada orang dewasa dan orang pemuda yang udah kerja, maka ditulis gajinya suami harian apa pekanan apa bulanan. Kalau harian ditulis, karena tidak sabar kan dapat uang, ditulis di samping suami. Jangan sampai tidak nerima uang di samping suami, pegang buku dan ditulis supaya menjadi saksi ya, supaya nanti menjadi saksi bahwa ibu-ibu itu jujur ya, soal buku laporan keuangan pemasukan jujur, terima dari suami, langsung ambil buku pemasukan, ditulis hari tanggal. Uraiannya apa? Terima dari suami. Kan sudah itu hari tanggalan, uraian terima dari suami. Berapa rupiah? Ditulis. Ya. Terus ketika anak udah bekerja kayak Mbak Pun kan? Ya, mungkin tidak sebulan sekali, tidak, mungkin beberapa bulan sekali, pasti ya. Di bulan ketika anak kirim uang, itu dicatat tanggal, hari, tanggal, terus uraian dari anak siapa ditulis, terus berapa rupiah. Oke ya, udah ya. Terus dari sini nanti ketika sama 3 bulan sekali pencairan, sama ada, sama tanggal berapa pencairannya? Misalkan, besok kan November, kemungkinan kita cair kan? Mudah-mudahan ya. Ini kan Oktober kan? Oktober, November, Desember kan pencairan tahap 4. Nah, tinggal tunggu waktu karena Oktober akhir ini nggak ada kode untuk SP2 diturun, berarti belum cair kan? Nah nanti kalau SP2 diturun, berarti kita mau pencairan. Mungkin Oktober. Kalau Desember kayaknya nggak mungkin kan, Desember itu waktu pelaporan, nggak mungkin. Dari Oktober kemungkinan besar. Ya kita berdoa lah mudah-mudahan cepat cair ya. Begitu Oktober nanti dengan terima uang, di sini ini hari tanggal uraian bansos PKH, ya. Terus apa? Ditulis rupiah. Oke ya, ditulis. Terus ketika jenengan terima bansos BPNT, tulis apa tadi? Hari, tanggal, uraian bansos BPNT, terus sama rupiahkan. Tapi jangan lupa ditulis barang yang diterima apa saja. Paham ya? Ini nanti kalau jenengan sudah punya laporan begini ya, laporan bulanan, jenengan tidak perlu buku lagi untuk laporan bansos karena terekam di laporan bulanan pemasukan jenengan. Paham enggak? Jadi saya nggak perlu lagi laporan bansos. Laporan bansos itu cukup foto, saya nanti rekon ke atasan saya udah selesai. Tapi laporan bulanan ibu-ibu di buku laporan bulanan pemasukan. Sudah selesai ya? Sampai sini pahami? Bisa pahami?
Dari sini nanti jenengan akan ketemu angka terakhir. Ini adalah potensi uang masuk. Berapa kira-kira uang masuk? Ya enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Nah, kecenderungannya berapa? Biasanya uang masuk berapa? Ya seminggu 500 ini kadang ada. Oh, kadang ada. Enggak, maksud saya gini. Kita normal saja. Normal saja itu yang paling baik biasanya uang masuk berapa, terburuk itu pegang uang berapa. Itu artinya saya supaya nanti bisa mantau. 1 bulan belas sampai gawe berarti kan tidak kemasukan. Nah, nanti untuk kasus begini intervensinya beda. Nanti intervensi di yang ketiga buka usaha. Tapi untuk kasus ini saya tanya dulu sebelum nanti kita sesi yang ketiga buka usaha. Supaya nanti ketika suami enggak kerja, istrinya yang bekerja, nanti saya bisa mendampingi bagaimana pegang uang, dapat uang ya. Oke ya. Nah, ini pemasukan dulu, pemasukan terbaik, artinya lancar berapa? 600. 1 bulan. Gambarnya 2 juta. Oke ya, saya cukup ya, cukup. Ini informasi terbaik ya. Laporan terbaik keluarga dari istri bekerja, anak ngirim, sama suami bekerja itu 2 juta. Gambarnya ya. Terburuk tadi ya, tidak ada pemasukan ya. Oke ya, udah. Oke ya, sekarang saya masuk ke berikutnya. Ini harus tuntas ya. Kalau jenengan nanti nggak ngelaporkan, nggak bisa, ya, nggak bisa. Jadi laporan keuangan masuk harus dibikin supaya jenengan nanti tahu potensi. Apa itu? Di bulan ini suami saya kerja dan lancar, insya Allah dapat sekian. Tapi di bulan ini suami saya kemungkinan tidak ada kerjaan, tidak dapat pekerjaan. Nah itu nanti terus diantisipasi dengan cara apa supaya nggak minus, keuangan keluarga tetap ada. Makanya nanti kita di sesi 3 bicara tentang membuka usaha. Nah sekarang saya masuk di berikutnya. Apa itu? Oke ini. Nah sini aja ya. Ya. Ini laporan pengeluaran. Nah, laporan pengeluaran. Ya. Ini sama. Ini hari tanggal. Ya. Terus ini hari tanggal, terus ini uraian. Ya. Terus ini nanti rupiah. Oke. Pemasukan tadi maksimal 2 juta ya. Jangan pernah nggak bayangkan harga listrik yang kemarin berapa ribu? Bayar listrik? 150 ya. Coba sama hitung. Listrik 150. Tulis sini. Itu listrik. Air 52. 150 ya. Terus air? 50 ya. Apa lagi? Nah, bedakan nanti gini. Jadi ada biaya listrik, ada biaya untuk beli air, terus ada biaya untuk beli cuci mandi. Cuci mandi itu deterjen, sabun mandi, odol, sampo. Berapa kira-kira sebulan cuci? 50.000 ya. Satu keluarga lah ya. Gak cukup. Berapa? Kira-kira berapa? 75 ya. Ganti 75 ya. 75. Ini apa namanya? Beli ini semua ya. Untuk beli deterjen tadi masuk 75 ya. Sudah ya. Beli sabun mandi udah ya. 75 ya. Udah ya. Apalagi ya? SP kebutuhan sekolah anak. SPP sekolah. SPP sekolah. 250. SMP cuma. Nah ini anggap aja yang terbesar ya, yang besar ya. Terus apakah ngaji anaknya? SPP ngaji berapa? Uang saku anak. Uang ngaji dulu.
15.000. 30.000. Ya. Terus jajan anak sekolah. Saku 15.000. Uang saku. Apa? Hari ini. Kali berapa? Kali 1 bulan. Kali 24. 400. Lah, Mas yang minggu yang kita jatah toh, Pak? Jatah. Berarti berapa itu? Ya 450. Banyak sekali. Apalagi? Udah ya. Sekarang ini untuk keperluan makan di dapur berapa dalam 1 bulan? Makan. Beras. Jadi ya, nanti tetap diisi beras, ikan, gula, garam berapa kira-kira? Berapa? Mulai LPG ya? Terus 1 hari untuk beras sama bumbu ya 50.000. Ya, 1,5 ya. 1,5 juta untuk makan ya. Ini asumsinya suami istri dengan 2 anak ya. 1,5 juta ya. Nah, apalagi ya? Listrik sudah, air sudah, cuci mandi sudah, SPP sekolah sudah, ngaji sudah, uang saku sudah, makan sudah, pulsa berapa? Kalau untuk anak, istri, suami ya Ya, 75 kali 3. 120. Paket. Wifi. Oh, wifi saya 150. 50 ya, 150 saya terbesar aja ya. Ya, apalagi? Yang lain ada? Sudah ya, kita hitung ya. Mbak, ada ini kalkulator di Mbak? Tes. Ini normal ya, normal. Tidak ada 150.000. Ditambah 50.000. Ditambah 75.000. Ditambah 250.000. Ditambah 30.000. Ditambah 450.000. Ditambah 1.500.000. Ditambah 150.000. 150.000. Berapa? Untuk eron 2.650. Karena itu maka saya ingin masuk di poin berikutnya. Coba, sampean ngerti nggak? Pemasukan 2 juta. Ini sudah segini ini sudah pengiritan pol kalau Pengiritan ya. 2.600.000 pasangan suami istri dengan 2 anak dalam 1 bulan sudah ngaji, sudah makan, sudah uang jajan, sudah pulsa paket wifi dan macam-macam itu maksimal. Dan irit itu kebutuhan 2.655.000. Sementara uang masuk cuma 2 juta. Terus caranya supaya uang 2 juta itu cukup mengcover kebutuhan begini ini apa yang bisa sama lakukan? Jadi pengeluaran 2.655.000 tapi tetap dengan sebanding dengan tetap senilai 2 juta. Karena saya berharap jenengan tidak utang. Soal utang nanti dipikir belakang ya, karena kita belum isi utang. Apa kira-kira? Satu, kerja ya, pasti. Kerja ya. Karena tahu uang masuk cuma 2 juta, tapi kebutuhan setiap bulan normal 2.600.000. Jadi harus kerja. Kalau nggak ada plan kerja, apa kira-kira yang bisa dilakukan? Nah, iya sama. Sadian kerja itu jenis kegiatan pekerjaan. Yang lain apa kira-kira? Pinter. Jadi masalah ini bisa dikendalikan. 1. Coba ya, listrik. Pinter sama. Listrik kalau dalam 1 bulan 150 itu kan normal. TV hidup, kipas angin hidup, lampu hidup, apa ini ya. Jadi dihemat. Misalkan salah satu, tidak boleh ada kabel yang dicolokkan ke listrik jika nggak dipakai. Misalkan contoh charger itu membawa beban, meski nggak dipakai, jangan. Yang kedua, penggunaan sanyo otomatis. Misalkan kerannya dihidupkan, dia hidup. Ngangkat pertama yang tinggi.
kenapa nggak dibikin tandon atas? Ini juga trik atau jalan untuk menyiasati beban tidak tinggi. Ya udah ya. Lampu itu kalau siang jangan dihidupkan, makanya bikin ruangan jangan tidak ada ventilasi. Bila perlu agak lebar supaya di saat siang hari nggak menghidupkan lampu. Itu lampu-lampu kamar terutama. Ya itu harus dirubah. Kamar itu harus terang benderang. Kalau nggak mau terang, nanti kordennya ditutup. Begitu. Supaya apa? Pencahayaan di waktu siang nggak memakai lampu. Begitu. Seperti itu ya. Magicom. Kita manak nasi ya. Manak nasi. Ketika nasi sudah matang, masak, dilepas. Makanya saya sarankan makan bersama. Jangan makan bergilir. Sekarang paginya ibunya ayahnya, nanti agak jam sekian anaknya, ya udah makan terus, nyolok terus, ngangat terus. Jadi makan dalam satu tempat bersama-sama. Begitu selesai makan dilepas. Nanti siang kira-kira jam 12 atau setengah 12 makan, seperempat jam atau 10 menit sebelum makan dicolokkan lagi supaya anget. Setelah makan dijabut lagi, nanti malam kira-kira jam 5 makan baru dimasukkan lagi. Itu trik ya supaya kita tidak kebebanan tinggi-tinggi soal listrik. Satu ya. Air sama air ya, tidak boleh ada pipa bocor. Itu juga membawa resiko. Kalau pipa bocor kita nggak tahu, maka harus segera dibenahi. Di mana itu? Keran tidak normal. Karena kita berbayar kan, pakai meteran toh. Jadi harus dikontrol betul, jangan sampai ada keran bocor atau keran yang bermasalah atau pipa yang pecah. Itu harus segera dibenahi karena kita berbayar. Belum masuk, air minum gak masuk, bensin belum masuk, Pak. Loh, tadi belum masuk semua. Ya belum, Pak. Air minum belum masuk, bensin belum masuk. Jadi tidak semuanya. Yang paling penting adalah misalkan ya, itu kebutuhan rumah tangga. Apa itu? Urusan makan. Betul jenengan tadi. Makan Pak dikurangi. Biasanya beli daging, beli ikan, akhirnya karena uang nggak cukup beli tempe, beli tahu. Ada lagi karena kita ini di kampung ya, dekat dengan kali, mungkin masang, mungkin nyetrum, atau mungkin jegok. Ya harus begitu, harus kreatif. Ya harus kreatif. Jadi carikan saja, nggak usah beli, cari saja. Karena uang terbatas ya. Terus ada lagi misalnya begini, kalau sayur itu beli, karena kita dekat dengan kali, dengan sawah, ramban atau cari di kali di sawah, kangkung. Di kampung-kampung kita ini kan banyak bayam ya, itu bisa dipakai. Ada banyak sayuran apa, ketela, rambat atau ketela apa itulah. Oh, bisa ya. Jadi itu semuanya bisa dimanfaatkan sebagai alam yang tersedia di tempat tinggal. Jadi untuk menyiasati uang masuk 2 juta, sementara pengeluaran 2.655.000 dan tidak menghadirkan pikiran hutang, tapi cukup KPMPK harus kreatif. Dan satu-satunya adalah kita kontrol setiap keuangan. Bahkan begini Bu, mohon maaf ya, kami diajari supaya nggak keluar, maka uang itu jangan ditaruh satu dompet. Uang itu ditaruh di dompet boleh, tapi dompet itu isinya sudah amplop. Misalkan amplop 1 listrik, maka dikeluarkan ketika bayar listrik. Amplop 2 bayar PDAM, dibayarkan dikeluarkan dari stok apa dari dompet. Amplop ini dibayarkan ke PDAM. Misalkan lagi apa lagi nih? SPP sekolah, begitu diberikan ke anak ketika dia bayar SPP. Terus SPP ngaji ya sama, diberikan SPP dalam bentuk amplop kepada anak, diberikan SPP ngaji. Begitupun seterusnya. Uang kebutuhan makan minum keluarga itu juga jangan dicampur dengan uang yang lain. Sebab ini nyawanya keluarga ada di sini. Ya jangan dicampur baurkan dengan kepentingan yang lain, makanya harus aman. Begitu. Nah, ini kalau bisa dikontrol luar biasa. Bayangkan ya, pengeluaran normal 2.655.000. Sementara kekuatan kita normal uang masuk 2 juta. Tapi kualitas dari kerja kita kalau sudah terdidik, nanti terbiasa merancang, uang masuk,
uang keluar, akhirnya kita bisa melakukan penilaian. Oh, saya boros di sini. Oh, anak saya boros di sini. Oh, suami saya boros di sini. Berarti saya harus mengendalikan pengeluaran di sini. Gitu ya. Saya kira itu ya. Kemudian pertemuan ini manfaat dan saya berharap ini nanti menjadi tugas individu. Di pertemuan depan saya minta laporan, ya. Sudah ada laporan uang masuk dalam bulan ini dan sudah ada laporan uang keluar di bulan Oktober, ya. Di pertemuan bulan depan nanti akan saya kontrol. Nanti ini bisa ditiru ya tentang format kolom-kolomnya. Saya kira itu dan terima kasih. Mudah-mudahan manfaat pertemuan sore ini. Sekolah dan sekaligus pemberdayaan sosial masyarakat Pokoknya sampaikan dan saya berharap di pertemuan ke depan tidak hanya sekolah ya, tapi pertemuan kelompok diaktifkan kembali, fokus di kegiatan pemberdayaan sosial bikin sehati makanan atau minuman yang sehat kaya dari Bedang. Kita ingin menyehatkan warga bangsa Indonesia. Dengan sehat kita bisa berkarya. Dari saya, mohon maaf dan semoga memberi inspirasi dan motivasi buat saudara-saudaraku yang di sana, yang terjauh di luar Jawa. Tetap semangat ke PMPK, tetap semangat mendampingnya, ajari mereka ilmu dan wawasan keterampilan ya, supaya mereka pegang uang, hidupnya sejahtera dan tetap sehat pikiran dan jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.